Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhad dengan NPM 2510379 dari kelas D. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Pendidikan Multikultural Berdasarkan Pancasila. Topik ini sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai bersama. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dapat ditanamkan sejak dini agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk dan multikultural. Perbedaan latar belakang masyarakat Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun, jika perbedaan ini tidak disikapi dengan bijak, dapat menimbulkan konflik sosial, diskriminasi, dan sikap intoleransi. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural hadir sebagai upaya untuk menanamkan nilai persatuan dalam keberagaman. Kemudian ada juga pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan pendidikan yang dimana menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, suku, ras, dan golongan. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajarkan untuk bersikap terbuka, toleran, serta mampu hidup berdampingan secara damai dengan orang lain yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Pancasila sebagai landasan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang memuat nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dalam keberagaman. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Dari mulai sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nilai-nilai Pancasila sangat sejalan dengan konsep pendidikan multikultural. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan toleransi antar umat beragama dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu sebagai bangsa. Sila keempat, menanamkan nilai demokrasi, musyawarah, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan dalam di dunia pendidikan. Kemudian pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun kampus. Contohnya adalah siswa saling menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan budaya. Kerja kelompok dilakukan tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dosen atau guru juga memiliki peran penting dalam bersikap adil kepada semua siswa serta menciptakan suasana belajar yang inklusif. Dengan penerapan ini, sekolah atau kampus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga yang ada di sekolah ataupun kampus. Kemudian ada manfaat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memberikan banyak manfaat baik bagi siswa maupun lingkungan sekolah. Siswa menjadi lebih toleran, menghargai perbedaan, dan memiliki empati terhadap sesama. Selain itu, pendidikan multikultural dapat mengurangi konflik, serta meningkatkan rasa persatuan, serta membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila. Manfaat ini sangat berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang. Namun ada pula
tantangan dalam penerapan pendidikan multikultural. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan pendidikan multikultural masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya toleransi, masih adanya sikap stereotip dan prasangka, serta pengaruh negatif dari lingkungan dan media sosial. Tantangan ini perlu dihadapi dengan kesadaran bersama dan peran aktif dari semua pihak, terutama dalam dunia pendidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Guru atau dosen juga harus menjadi teladan dalam bersikap adil dan menghargai perbedaan. Selain itu, kegiatan sekolah ataupun kuliah seperti diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan budaya dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan siswa. Sebagaimana di Universitas Pasundan ditanamkan nilai-nilai pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana. Mungkin sebagai intinya, pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang menanamkan sikap menghargai perbedaan budaya, suku, agama, ras, dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pendidikan multikultural sangat penting karena bangsa kita terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan jika perbedaan ini tidak dipahami dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menjadi landasan utama dalam penerapan pendidikan multikultural. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saling hidup rukun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan agama. Dalam pendidikan multikultural, siswa diajarkan untuk tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain serta menghargai teman yang berbeda pendapat, berbeda agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya memperlakukan semua orang secara adil dan beradab di lingkungan sekolah, kampus. Hal ini tercermin melalui sikap saling menghormati, tidak melakukan diskriminasi, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan multikultural menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap keberagaman budaya Indonesia sebagai kekuatan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan nilai demokrasi dan musyawarah. Dalam pendidikan, siswa diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain dan menyelesaikan perbedaan dengan cara berdiskusi. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya keadilan bagi semua. Dalam pendidikan multikultural, setiap siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi. Dengan demikian, pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila bertujuan membentuk generasi muda yang toleran, berakhlak mulia, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Melalui pendidikan inilah nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah ataupun perkuliahan. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita turut berperan dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan berkeadaban. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan multikultural demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, adil, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.